circle gue yang tahu kalau Kevin itu bukan pelaku perselingkuhan, melainkan dialah korban perselingkuhan. Iya. Tapi cuma circle gue yang tahu kalau mamanya Kak Kevin selalu bilang Kak Kevin hitam. Dan cuman circle gue yang tahu kalau anjing aku pernah minum air taiknya Kak Kevin. air tai. Ya ampun nih Nah, itu Pak. nanti dulu. Dan cuma circle gue yang tahu kalau sebelum bikin konten cowok red flag, Kevin tuh dulu pernah juga bikin konten soal toys. Oh my god. Selamat datang di podcast Circle kita. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang Tidak lain dan tidak bukan. Wah, yang semua orang udah tahu red flag-annya dia melalui konten. Kevin Millennial. Tapi Vin yang Kak, aku mau tanya, kamu kenapa namanya milenial? No, karena lahir tahun 2000 aja. Pas 2000. padahal tuh kan Gen Z. Nah, mamaku. Kamu yang tadi diceritain Femi. Iya, kayaknya mamaku juga nggak tahu dia masih Gen Z gitu-gitu. Mungkin dulu nggak tahu. Emang dulu zaman dulu ada istilah Gen Z. Tapi 2000 tuh emang milenial Milenial kan? Oh, jadi bener-bener apa sih itu kayak Tahun milenial. Tahun milenial, milenio gitu. Tapi emang iya Kak dari kata milenial jadi milenial. Kayaknya iya. Oh. So cool. Atau emang awalnya pengen miliuner? Kevin miliuner tuh bagus ya. Bener loh, Harusnya. Anakku ya, maksudnya. Iya bener. Milionernya. Udah segitu aja pertanyaan. Thank you guys. Thank you udah nonton. Aduh, aku Oke. By the way teman Circle, Kevin ini juga jadi salah satu founder dari Circle ini. Lagi-lagi foundernya Founder ada di of sini. This Circle. Yes. So proud and ya. Tapi Coba. kenapa kamu akhirnya bikin circle ini? Ceritain. Kenapa? Karena Kok nggak gini? Ceritanya kok bisa ketemu sama semua kita? Iya. Karena kan dari Jogja. Iya. Lu kan dari ini kan? Jakarta. Kabupaten itu kan? enggak, aku di kota Jogja, sorry. Aku cuma juga di Sleman sekarang. Enggak, singkat cerita pokoknya aku hidup lama di Jogja. Kelihatan. Gak apa-apa dong. Embrace Enggak, that. aku emang hidup tuh selama hidup di Jogja. Nah, Jelas Ini banget. pun kita lagi di Jogja loh. kayak itu di Jogja, terus emang berniat untuk kalau misalnya kerja itu mau keluar kota. Oke. Karena Cita-cita pengen jadi apa? cita-cita adalah pengen jadi artis. Oh, jadi makanya merantau ke ibu kota. Merantau ke Jogja sih pokoknya dulu. Merantau ke Jogja. Dia kayak, gitu. Siapa sih kamu yang bilang? Lu, aku ya. Jadi aku Iya, merantau ke iya. Jogja kata kamu. Pokoknya dari zaman sekolah sampai kuliah langsung suka ikut teater, terus habis itu casting, ikut produksi semua film di Jogja. Terus berniat, Semua film. enggak bukan semua film, masih ada produksi banget di ini, kelas Jogja. banget ini. Kelas Terus saya berapa ngerasa, kamu? JJ juara Jogja. pengen deh. JJ itu bukan duduk tak duduk. Iya emang. Oke, lanjut. Apa sampai mana ya? Aku lupa. JJ sampai JJ. Oh, pingin ikutan deh kalau casting di Jakarta gitu. Pingin ikut Pengen gimana dia sih? ngerasain hidupnya di dunia kerasnya Jakarta. Benar, cuman gitu gimana ya kalau misalnya tiba-tiba ke sana ikut casting nggak punya uang, kayaknya harus kerja dulu. Singkat cerita kerja di sebuah agensi dan yang interview aku bosku adalah Titus. Iya kamu kan yang sama. Kamu bosnya. Waktu itu gaji pertama 4 juta. Anjir. Gini. Aku nego nggak bisa. Itu tuh aku tuh terpressure loh. Bukan aku loh yang kasih kamu 4 juta itu. Aku cuma disuruh loh. 4 juta udah banyak gak sih? Aku 1 juta waktu itu. Kamu magang nggak sih? Aku di 900.000. Benar. Bersyukur kok, Bersyukur tuh nggak bersyukur ya orangnya. bersyukur. Aku tuh Bersyukur. kerja di perusahaan papi dulu. Iya pokoknya tetap bersyukur. Cuman waktu itu, merantau gini, ternyata buat kos, buat ini Ngitung-ngitung susah semua. juga ya ternyata. Berat ya. Jadi gitu deh. Habis itu singkat cerita, di situ ke handle beberapa brand.
Aku jadi content creator dan sempat gonta-ganti partner. Intinya sampailah di partner terakhir yaitu Vira. Betul. Pas kita konten bareng, kok cocok nih, ininya sama. Terus brand-brand pada naik semua, pada viral-viral. Congkak ya. Itu brand-brandnya yang kemarin kamu jual di situ. Di situ ya titiknya ya. Titik balik kamu. Semua brand dengan berbagai macam, aku cobain semua. Mau yang berat, yang Mau yang gampang, berat, yang semuanya FYP berapa ya. kelas gitu. Keren sih. Terus pokoknya nemu, ini sama Vira nih dapat banget nih, klop nih. Pantesan pacaran akhirnya. Enggak ya. Selingkuh akhirnya. Enggak juga. Amit. Terus habis itu udah kita ngerasa kita ini cocok secara ide dan karakternya, maksudnya Muncullah ide jahat jokes yang nih, sama, habisnya pasti. muncul ide jahat. Gimana Resign kalau yuk. kita ngonten bareng? Kita resign bareng nih. Tapi sebelum kita resign kan lu bilang jahat, lu juga resign duluan. Oh iya, dari Bener, si bos ini yang interview resign duluan. Iya. Karena punya bisnis, nama bisnisnya Rumah Tidy. Kok jadi gue sih kan? Oh iya, udah gitu, maunya resign duluan. Habis itu kan resign. Kita resign. Nah, tapi sebelum itu Vira udah bilang, gue tahu ada satu orang lagi yang gilanya sama kayak kita. Adik gue, Femi. Saat itu aku belum kenal Femi. Ulang tahun Vira, pertama kali aku ketemu Femi. Pas kebanjiran itu kan? Bener. Di rumah Vira kan? Beneran enggak? Itu lagi Kak Vira ulang tahun, bikin acara ulang tahun, ngundang teman-teman kantor, teman-teman sahabatnya. Salah satunya ada Kak Kevin. Berarti waktu itu juga kamu pertama kali ketemu dia? Pertama kali seumur hidup. First impressionmu apa? Omongannya? First impression aku kayak, oh ini nih orangnya, gitu kan. Ini nih. Berarti sebelum birthday udah ada pembicaraan mau resign dan mau Iya. Karena kan grup bertiga. karena semua video yang mereka buat kan naik. Terus kayak Bohong orang-orang tuh banget. bilang kayak, ini bukannya kakak lu, Fem, ini bukannya kakak lu, gitu kan. Terus ya udah jadi ngeliat Kak Kevin juga. Betul. Dari situ pertemuan pertama Femi. Terus pas ngobrol ini seru juga, bla bla bla. Udah, kita resign, akhirnya kita membentuk si trio reok ini. Trio Reok bertiga ini. Jadi awalnya kalian bertiga lah ya. Betul. Kalian tuh berdua siapa kalau boleh tahu? Aku juga kok bisa di sini ya. Woman punya tahu. Pasangan suami istri ya. Oke, jadi dari situ ya. 我这个是啦。 Bisa nanti agak sih berarti bisa. Oke. Sekarang nih, kamu kan sudah masuk circle kita. Sebelumnya tapi pasti kamu ada circle Jogja kan? Nah, gue penasaran banget sih. Sama circle Jogja. Circle Jogja tuh gimana? Bagaimana dunia pertemanan kamu SD, SMP, SMA, terus pas nggak naik kelas itu? Enggak. Kayaknya enggak ada FM. Circle Jogja. Sebenarnya enggak spesifik gitu. Enggak punya teman, wajar. Kurang ajar ya. Ya siap daerah nggak tahu ya, maksudnya kayaknya nggak yang segmented banget sih. Maksudnya Oke. biasa aja. Tapi cuman memang circleku kebanyakan perempuan. Oh, kelihatan. Jadi aku lebih banyak bergaul sama cewek. Oh, kelihatan. Kelihatan banget, jujur, jelas banget, gak usah ngomong. Kelihatan apa aja katanya. Gitu, pokoknya dari dulu dari SMP aku lebih deket sama sering ngobrol itu bercerita curhat-curhat sama teman-teman yang perempuan. Kelihatan. Kelihatan. Udah Kak. Aku masih lihat kamu nih sekarang. Tapi maksudnya bentuknya circle atau lu temenannya bersahabat sama cewek? Triangle katanya. Circle. Jadi kamu punya grup isi cewek semua? Iya. Kamu doang cowoknya? Oh enggak. Maksudnya ada cowoknya tapi relatif lebih sedikit gitu loh. Kayak berapa? 1? Enggak ada. Paling 2, 3 gitu-gitu. Emang enggak tahu dari dulu tuh nyambungnya sama cewek. Gitu. Kalau sama cowok-cowok karena dulu kan aku anak mami ya. Nah, jadi relatif di sekolahku kalau sama cowok-cowok tuh yang modelannya yang ngerokok lah, yang nakal-nakal gitu loh. Kamu tuh anak Nakalnya enggak. dalam Bukan nakal yang gimana enggak anak sih? teladan ya jatuhnya. Bukan anak Enggak. teladan juga, anak Lu kan yang Ray? bijak Culun juga. aja. Culun. Culun, Nobita ya kamu? Nobita benar. Dulu SD aku Goblok Kelihatan. Pantes yang kamu bilang nggak naik kelas itu. Oh, kamu nggak pernah nggak naik kelas? Nggak pernah. Pantes kucingmu yang biru itu yang bantuin kamu terus. Doraemon. Kucingmu. Gue mikir untuk ketemu. Yang temen pernah ngebully kamu, Sasuke itu. Giant ya. Suneo. Oke tuh Naruto. Beda kartun, Mbak. Gitu. Itu SMP Kamu pulang ya? itu ngobrolnya sama cewek-cewek terus. Nah, SMA baru merambah ke dunia pergaulan laki-laki. SMA.
Geng. Geng motor. SMA. Geng apa nih? Gengnya geng apa? Iya SMA. Jadi SMA. Upin Ipin geng. Termasuk SMA yang ya mungkin kalau di Jogja itu kalau kalian tahu geng-geng di sekolahnya itu masih kental gitu loh guys. Jadi bisa ada kelitih. Nggak kamu kasih air gitu Kak? Tauran. Jadi benar ada tawuran gitu. Hah? Beneran, Kamu ikut nggak? Antar sekolah? Enggak pernah, tapi pernah selek dan pernah hampir sparring juga sama sekolah lain. Sparing Antar itu sekolah. maksudnya kayak antar Berantem, sekolah? one on one gitu. Hah? One on one? Tapi kamu nggak ada ikut sama sekali? Enggak pernah. Kamu yang berhentiin pasti. Kamu yang Jangan dokumentasiin. lanjut. Enggak, satu, aku memang cupu. Jadi emang kayak ngikut di seru-seruannya aja. Paling teman-teman yang kayak ikut Ngompor-ngomporin doang, ngompor-ngomporin. Nah, aku ngompor-ngomporin sih gitu. Cuman emang Kelihatan. kalau di Jogja agak seremnya adalah itu kalau misalnya kita pakai alma mater sekolahan gitu. Terus tahu sekolah ini adalah rival dari sekolah yang lain gitu. Nah, itu kadang kalau kita di jalan bisa dicegat. Kayak gimana tuh cegatnya Kak? Ya di Berhenti, jangan lanjut. Enggak, jadi naik motor dipepet. Dipepet, lu anak sekolah ini ya gitu. Berhenti, jangan lanjut. Tapi kelihatan sih. Oh, di sini banyak callback-nya ya. Banyak banget ya diulang-ulang terus ya. Tapi itu tahun berapa berarti? Aku 97 ya? 17, 16, 17, 18, 3 tahun kan? Enggak dong. Kita SMA berarti 15, 16, 17 nggak sih? Oh Iya. enggak, Enggak, 16, 16, 17, 18. Pas kamu Gitu. dicegat kamu gimana tuh Kak? Sebenarnya aku nggak pernah cegat, cuman aku pernah diludahin sama rival sekolahku. Pantes sih, pantes. Jadi ceritanya aku lagi naik motor dekat dari rumah, aku pakai sweater sekolahku. Yang lucu tuh adalah kan di konten-konten dia sama kayak pengen gue udahin. Ada yang komen, gue udah pernah. Diludahin. Dia orangnya. Ya aku sekolah, jadi aku di sekolah di SMA 6C nih. Pokoknya ada nama sebutannya 6C SMA 6. Negeri. Smart. Oke. Nah, pokoknya naik motor, tiba-tiba ada rival dari sekolahku. Rival Hadi. Bukan dong. Terus tiba-tiba Rival tuh mau siapa sih Kak? Rival tuh. Musuh. Lawan. Dia nggak sudah ngerti. Udah sepanjang ini nggak ngerti. Udah jadi Bener. musuh bebuyutan musuh ibaratnya. bebuyutan. Tahu kalau aku anak sekolah SMA 6, tiba-tiba Jadi dia tuh siapapun anaknya nggak ngeliat dia apa tetap diiniin. tetap biasanya digituin. Terus Asalkan pakai nama sekolahnya tuh udah ada. benar. Lah kalau Jadi itu kita kepala udah perlawannya sekolah sama sekolah. kalau itu kepala sekolahnya lu anak ini maksud. Ya kalau dia ngeliat-liat kalau Oh, dia ada tahu. kumis juga nggak mungkin diludahin. Oke. Gitu. Terus Oke. diludahinnya gimana tuh Kak kronologinya? Ya dia pertama ngeliatin terus. Lihat-liatan terus habis itu. Udah terus anak ini kue. Gak bahasa Jawa ya berarti. Coba dong. Pas ngeliat itu, emang sengklek. Ternyata dia ini abis Salah bantal. Tanam sih toh kue. Kayak bahasa Jawa. Tanam sih toh kue itu anak SMA 6 kan kamu gitu. Tanam sih toh kue. Habis itu dia naik motor terus habis itu Itu barusan itu. Udah sih Kak. Gede nggak, Vin? Ludah. ya kan tadi persis. Dikit itu tadi. Muncak yang kayak banyak Dikit. air gitu ya. Oh. Udah ada selesai. Dia nggak nyatuin dulu, soalnya harus disatuin dulu Iya, baru bisa iya. gini. Kalau itu mencak. Kelamaan ya. Kamu nggak ludahin balik? Enggak, tapi marah habis itu. Gimana? Gitu. Kayak terlalu lembut. Nah, ini bisa di-cut nggak sih? Nggak, jangan. Habis itu Kamu lapor dong pas ini. iya ngomong, anjir, aku di ini. Jawab dong. Jawab Jawab. Cok, buat cikuri. Aku Buat cikuri? di doni cok ro cah iki ngene. Cah semua iki. Piye kronologi ini? Aku ngene iki. Tapi ya piye? Trimo apa ora? Ya ora aku ora trimo. Masih SMA masih megem-megem. Iya dong. Image gua kena diludahin orang gimana? Aku di doni ya. Apa Donia itu? Di doni iki Diludahin. Harga jeruk neng di. Neng dia neng. Di mana? Ini bukan kelas bahasa Jawa. Jadi translator gitu. Tapi ya akhirnya Lapi apa lapi? lagi gimana? Pokoknya Pokoknya apa pokoknya? Gue pikir apa? Jempol lagi kan?
kepanjangan ya tadi kayaknya, Fem. Sampai pokoknya. Lah piye gitu kan. Pokoknya jadi gini, biasanya di setiap geng sekolah itu ada koordinatornya. Oh, oke. Geng itu ada koordinator. Nah, koordinator sekolahku ngontak koordinator sekolah tersebut. Berantem besar. Tadi ada ini nih, bener apa enggak klarifikasi. Terus habis itu bener. Jadi kita Koordinator ini dari anak sekolah atau dari guru? Hah? Oh, dari anak-anaknya. gengnya. Anak-anak tongkrongannya Anak gitu ya. tongkrongannya. Habis itu, oh bener, lah gimana? Nggak terima kah? Hah? Jadi itu kayak gitu Iya, emang gitu kayak say word gitu loh. Say what? Say what? Kayak gitu. Oke. Ya udah, tiba-tiba say what? Sewa. Ya udah, nggak terima, aku bilang nggak terima lah, bla bla bla. Ora terima lah aku. Nggak terima aku lah, piye? Sparing wae po. Sparing. Jadi gara-gara kamu tawuran ini. nggak tawuran, maksudnya berencana untuk sparing. Sparingnya apa? Sparingnya nggak? Berantem Cuk, satu cuk, lawan cuk, satu. cuk, ludah-ludahan gitu kak? Enggak dong, bahas Berarti banjir. satu kok saat nih kan misalkan ada 10 orang, masing-masing satu berbarengan apa? Ini gantian, habis itu kalah ini gantian gimana? Enggak. Kayak nggak terstruktur itu nih. Enggak kayak gitu. Terus gimana? Jadi bareng-bareng tapi satu lawan satu gitu. Iya, jadi gimana diberantemin aja apa enggak gitu. Ya pokoknya singkat cerita, Tapi nggak jadi. nggak jadi lah intinya. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Kamu Karena mundur ya Kevin soalnya. mengampuni. Tuh, aku diajarkan untuk mengampuni, nggak apa-apa. Sudah hik, pipi kananku, pipi kiriku juga. Akhirnya sama teman-temanku udah Basah semua dia. Basah semua. kayak gitu. Jadi kayak gitu. Temen-temen itu tetap jadi, maksudnya tetap kontak-kontakan kah sampai sekarang atau udah nggak ada temen SMP? Nah, jadi kalau misalnya di circleku, di SMA aku, itu tuh memang gengnya itu sangat kental gitu loh, sangat solid. Itu emang susu kental manis. Bukan, Bener. artinya solid, emang solid. Oh, oke, oke. Bahkan yang banget, sekarang anak-anak yang pada kerja di Jakarta pun kita ada grup sendiri untuk hangout dan sebagainya. Oh, gue juga punya. Bener. Yang kayak Jakarta Squad. Nah, iya. Gitu-gitu. Aku juga Sumpah. Jakarta Squad namanya. Nah, iya. Sama dong kita grupnya. Satu grup kali. Mungkin. Iya, satu Jadi grup. Jakarta Squad orang-orang Jogja, temenmu yang udah di Jakarta Merantau. sekarang. Benar, ada Oh, anak gitu. Jakarta. Berarti yang udah di Jogja udah live out ya? Enggak, ya di Jakarta ada ini sendiri, ada koordinatornya sendiri. Maksudnya mereka masih sering nongkrong di kafe gitu. Masih sering kayak kapan mau ludah-ludahan bareng lagi? Bukan, udah Tapi beda. gengmu yang masih di Jogja yang nggak ngerantau nggak masuk Jakarta Squad dong? Oh enggak. Udah ke live out dong mereka. Karena mereka maksudnya Mereka masih di yang di Jogja Jogja. di Jogja sendiri. Tapi ntar kalau misalnya geng Jakarta nih pulang ke Jogja, ya main sama mereka juga. main sama mereka juga. Karena kita ada grup besarnya, cuma ada Orang-orang grup Bintaro, kecilnya. Tangerang nggak ngerti Ini nih. kok kalau orang-orang nggak punya temen ya kayak gini lah. Kita nggak ngerasa. Tapi kalau misalnya kamu kan orang Jogja, terus kamu ke Jakarta, terus di Jakarta kamu ke Blok M, ada Blok M Squad gitu. Waduh. Fem, ini kemana? Femi, Ini kemarin sih gini. Jadi, kalau misalnya mereka ke Blok M, ada Blok M Squad nggak? Kamu bingung kan mau digimanain? Udah lanjut. Aduh. Panjangan. Ada perbedaan nggak antara circlemu yang di Jogja sama circle Trio Real? Atau itu yang di Jakarta? Atau di sini? Jakarta ya. Jakarta sih Jakarta kayaknya sulit. Sama ya? Sebenarnya nggak ada circle yang gimana-gimana sih, karena pada akhirnya circle tuh hanya masalah kita nyamannya sama siapa nggak sih? Gitu, jadi selama kita nyaman sama nih orang memperlakukannya juga sama-sama baik juga. Cuma bedanya yang di Jogja ya pakai bahasa Jawa, di sini pakai bahasa Sama ini bedanya kalau di sini kan kita ngopi, kalau sana kan kopi kelotok. Ya, aku malah enggak. Aku malah dulu belum pernah minum kopi kelotok toh seumur hidup. Oh, pas banget nih ada ini. Itu ada brand nih pas banget itu makanya. Harusnya bener. Nih. Kopi kelotok tuh apa sih? Kopi yang pakai arang. Itu kopi ini, kopi Oh, kopi jos maksudnya. Itu emang enak ya? Gue pernah minum sih. Enak. When I was Jadi arang 6 years old, panasin terus dimasukin kopinya. Kopinya Jadi si- masukin arang. arangnya itu dibakar dulu sampai keluar udah gosong kan. Banget dong. Kopinya kan juga pahit. Tapi Jadi rasanya dimasukin manis ke sih. situ. Jadi emang udah ada biji kopinya, tapi dia ditambahin arang. Biasanya bubuk, jadi kopi hitam bubuk jadi nih. Nah terus dicemplungin arang yang masih merah. Arang tuh yang buat sate bukan? Iya, arang gitu. Tapi itu Nggak kontroversial boleh. sih. Nggak tahu sih. Nggak dimakan. Jadi itu diminum ntar ada sisanya. Ada masih batokannya. Cuman kan dia kayak melebur gitu ya. Nah, Dan itu pro kontra. seolah-olah kayak kopi itu dipanaskan juga oleh si arang yang lagi mendidih itu. Gue Jadi pas sebagai cemplung- dokter itu Gimana dok? Dokter apa dong?
dokter medis. Dokter emang medis. Udah nggak jadi. Ya gitu. Apa tadi? Pertanyaannya itu apa sih? Banyak yang komen, Kevin tuh aktingnya bagus. Itu pure pengalaman pribadi atau observasi atau kamu dulu pernah sekolah acting? Oh, oke. So, aku ini loh, langsung bridging baca aja. Bener. Iya tahu. Dulu tuh berawal dari teater sebenarnya, SMA teater dan menemukan ini passionku nih, nampil teater kayak gitu-gitu. Terus udah dari SMA kuliah teater, di kuliah ikut casting, terus ikut kelas acting juga. Jadi emang karena menemukan passion, kayaknya gue suka deh si acting ini dan pengen cita-citanya pengen jadi Reza Rahardian gitu. Terus ya udah ikut kelas acting. Oh, kejauhan sih. Mungkin susah itu ya. Gitu. Tapi kalau observasi pasti ada observasi untuk bikin karakternya sih. Kenapa biasanya. tapi lu suka acting berarti dari dulu? Karena Apa karena lu gak nyaman jadi diri lu ini? bener. Maaf ya, Vin. Iya, ini menoreh luka buat kamu. Minum dulu deh. Air krim. Pada akhirnya dulu kayak belum bisa mengenal diri sendiri sih. Jadinya kayak pengen penasaran jadi orang lain. Gitu. Tapi gue ingat sih dulu waktu dia kerja, kan kita sering ngobrol-ngobrol kan sebagai atasan dan bawahan ini. Dia sempat bilang kalau dia tuh pengen jadi artis dan pengen tampil di TV gitu. Di situ gue pertama kali ngeliat orang kayak, oh Pede banget ya Nur. ngaco lu gue bilang. Kayak gini, dari Jogja dia mau jadi pemain film. Oke. Enggak. Jadi waktu itu gue mikirnya kayak, Oh itu bohong, aku kira itu sering. bohong. Aku sampai bingung. Enggak, tapi dia beneran ngomong. Cuma reaksi gue bohong. Reaksi gue adalah gue kayak kaget dan gue bilang ke teman gue yang punya agensi ya, gue bilang, gue pertama kali lo lihat orang, ketemu orang yang mimpinya tuh pengen jadi entertainer di TV gitu. Gue kayak, oh dia emang serius dan dia emang pengen menggeluti dunia acting ini gitu. Gue kayak, Dan sekarang kayak kita lihat karirnya tuh kayak gini ya karirnya nih. Amin. Gitu. Jangan sampai gini, Vin. Nah. Maksudnya jangan sampai. Tapi pas waktu kamu pertama kali teater di SMA itu kamu disuruh atau kamu ngajuin atau gimana? Enggak, waktu itu disuruh Kamu kentut? pilih ekskul awal-awal. Ada yang kentut ya. Aku kentut, bentar aku takut bau. kamu udah kentut? Kamu kan kentut? Kenapa kamu takut bau? Oke. Saya mana tadi? Oh, iya. Waktu itu ekskul teater. Nah, ekskul teater di sekolahku tuh termasuk teater yang tua lah di antara sekolah-sekolah lain. Dan memang selalu ada pentas besarnya setiap tahunnya. Dan karena cukup bergengsi di Jogja, akhirnya aku memutuskan, aku pengen deh coba. Terus habis itu ada casting-casting juga, ternyata Keterima jadi pohon ya waktu itu. jadi batu waktu itu gini. Jadi salah satu pemeran utamanya. Nah dari situ kayak latihan gitu kayak merasa ternyata pas ikut casting teater terus diakuin sama kakak tingkat. Waktu itu sutradara dari alumni. Jadinya karena itu pentas cukup besar. Nama Terus habis itu, pertunjukannya apa kak? dulu namanya Art Day. Art Day. Jadi Art Day itu adalah pentas seni yang diadain di sekolahku. Nah itu memang untuk umum penontonnya. Tapi kenapa makin kesini acting lu makin cowok red flag? Maksudnya apakah lu punya kayak cita-cita memerankan yang serupa? Udah takut ditanya yang lain ya? Atau kayak, kan tadi lu bilang, lu kan kayak menemukan, ini tuh proses menemukan jati diri juga. Apakah jangan-jangan setelah lu mencoba berbagai macam karakter, Ini tuh yang hashtag ini nih gua banget. masuk gitu. Gitu. Atau karena pengalaman sebelum-sebelumnya tuh masuk ya? Atau gimana sih? Sebenarnya mungkin berangkat dari belajar acting sih. Belajar acting tuh ternyata untuk kita tuh mengenal diri sendiri juga pada akhirnya. Jadi kayak lu harus tahu diri lu siapa, lu bisanya apa as a Kevin. Habis itu lu baru bisa jadi orang lain. Lu bisa baru mencoba menjadi orang lain. Nah, itu yang dari dulu aku nggak tahu dan aku hanya pengen mencoba jadi orang lain tapi aku nggak kenal diriku sendiri. Nah, pada akhirnya Jangan sampai kamu nangis. Jangan sampai kamu nangis lagi kak. nangis terus. Nangis terus Pada ya? akhirnya pas ya belajar tentang acting dan sebagainya, aku lebih mengenal siapa diriku dan sebagainya. Dan waktu di masa-masa mengenal siapa diriku, itu ada beberapa kejadian yang kayak, gue tahu gue punya sakit hati di sini, trauma di sini, kesukaan di sini. Kamu mau nangis? Oh enggak. Nanti kita kulik ya pemirsa satu traumanya ini. Itu terus habis itu ya udah karena sudah mengenal diri sendiri akhirnya belajar untuk gimana caranya
tadi mempelajari sebuah peran gitu. Dan rasanya lebih dalam setiap kali memerankan setiap peran gitu Betul, ya. karena udah kayak ibaratnya udah selesai sama diri sendiri gitu loh. Jadi Titik kayak mana sih apa? kamu clear, kamu tahu siapa, jadi pas kamu mau masuk ke karakter lain, nggak hilang nih karakter si Kevin Bener, ini. kamu udah tahu aku siapa. Gitu. Kamu siapa? Coba perkenalkan diri kamu. Dulu berarti kamu interview kamu bohong Iya, ya? waktu siapa nama kamu? Siapa? Itu namanya orang lupa. Gitu. Oke. Tapi titik mana lu akhirnya tahu diri lu? Titik fokus. Ada lagunya tuh. Satu titik. hanya itu titik itu. Saya jangan nyanyi deh. Oh ya, yuk. Sampai mana? Enggak, di mana titik apa? Kayak pas kayak- tapi itu ada lagunya deh kayaknya. Satu. Titik. Iya. Kayaknya jangan nyanyi deh itu. Oh iya ya. Jadi pertanyaannya adalah, Di titik mana kamu akhirnya mengetahui dirimu? lagu kayak apa ya? Ada lagunya ya? Ada lagunya deh. Lanjut dulu. Di titik mana sebenarnya nggak yang tahu exact waktunya kapan. Cuman pada akhirnya Proses ya. proses sih kayak oh gue tahu nih gue sukanya ini gue nggak taunya ini dan aku bisa mengelola perasaanku itu sih. Nah tapi itu proses nggak yang exact setelah kapan gitu-gitu. Karena emang hidup ini soal proses sih. Benar. Sorry ya, gue kasih quotes dulu ya. Iya, iya, nggak Sorry apa-apa. ya. Iya. Tapi kalau Hasil itu penting, tapi proses itu yang membuat diri kita siapa hari ini. ya udah berarti kan dia udah kenal diri dia. Dia udah bisa masuk ke berbagai karakter kan mungkin kalau kamu Harusnya, ini. iya. Nah, pantas di TikTok kamu tuh banyak karakter-karakter kayak PNS, Oh, iya. BUMN. Gila, mulus banget bridging gua. Jadi nggak bonus kalau Tapi aku bangga banget loh. Itu. Kenapa kepikiran bikin ini deh? Gue penasaran tuh kenapa paling kepikiran bikin PNS. Oh, pokoknya Pak D. semua karakter yang ada di TikTok itu tuh berangkat dari Trauma. bukan. Berangkat dari Bogor. Naik KRL kalau nggak salah. Udah, selesain aja Berangkat sih. dari Berangkat dari. Aku tuh suka lupa. Iya, nggak apa. Lagi aku. berangkat dari. Oh, berangkat dari Pak D. yang terdekat aja. Oh iya. Nah, dulu awal-awal konten aku malah iniin mamaku, parodi mamaku. Oh iya. Jadi karena aku tuh waktu Covid, awal-awal konten kan Covid. Terus habis itu isinya cuma mama terus. Mama ngomel. Ditonton mamaku ya. Ya, mamaku ngomel-ngomel. Terus habis itu kayak Nggak apalah, mama kamu udah kamu hitam soalnya. terus ya udah aku ngeparodiin beliau. Oke. Gitu. Nah, terus habis itu adalah kalau misalnya PNS dan sebagainya kayak lihat guru-guruku lah atau Pak D. Sebenarnya Pak D Guru nggak ada kamu yang tuh begitu-begitu sih. PNS ya? Iya, kalau negeri memang PNS. Gitu. Tapi kamu banyak bentukannya contoh ya. Betul, Pak D yang modelannya begitu-begitu juga ada sebenarnya. Tapi memang bukan exact PNS, tapi yang memang aku angkat adalah profesi PNS-nya. Cuman karakternya aku ambil dari Pak D-ku lah atau Pak D mah kayak gitu ya? ngeselin itu, Pak D kamu itu. tuh kayak gitu ya ya enggak, orangnya. ini gabungan ya, entah Pak Saudara D, papa kamu, saudara mama kamu? Saudaranya siapa? Kenapa lo tuh? Soalnya kita mau panggilkan Pak Pak D. Gitu. Tapi kamu paling susah itu pas jadi Pak D, PNS, BUMN atau Red Flag Atau pengamen? atau Oh pengamen. iya, kamu pernah loh. jadi pengamen. Di sela-sela acting dia pernah juga ya? Nih, yang lain. siapa yang ngikutin Kevin dari zaman pengamen? Komen di IG aku. Tadi kan kamu bilang ini dari yang deket-deket, berarti kamu deket sama pengamen. Oh enggak, kamu deket dengan suka nyanyi. Suka nyanyi. Ih gila. Udah nyelamatin. Ya sama-sama lo. Iya, sama-sama lo Pak D. Salamanmu. Oh iya benar. Ya itu kayak berangkat dari aku pingin konten, cuman konten apa ya? Nah makanya aku cari yang deket dari aku adalah acting pertama. Makanya aku niruin mamaku, berakting bersketsa. Habis itu aku vakum, terus pingin deh cari yang baru. Tapi yang deket lagi apa ya? Yang deket ternyata aku memang suka nyanyi. Pas suka nyanyi, aku pingin deh nyanyi tapi apa ya? Nggak cuma sekedar cover, kurang ajar. Gue sering ngantuk. Kayak cover. Habis itu udah aku sempat ngobrol sama bosku saat itu. Kita ngobrol diskus aku punya ide ini apa ya. Bosmu siapa ini? Bukan, Temennya dia yang punya agensi. Bos Terus aku. disaranin ini sampailah suatu ide kita ngamen, cuman ngamennya ini kita yang ngasih uang. Kayak gitu.
Kamu berhenti karena uangmu udah habis ya waktu itu? Dulu aku kasih uangnya 2.000, 5.000. Kadang waktu itu pernah dipinjemin bosku dulu buat ngonten itu. Sumpah gak sih? Bener. Best of the best. Respect, tapi. Terus kalau pas PNS, BUMN sama Red Flag, itu kamu yang paling Susah ya? yang paling susah Yang mana? paling susah sebenarnya mungkin si BUMN sih. Kenapa? Oh, jauh banget dari Karena kamu. jauh banget. Karena jauh banget. Cuman aku mengambil sifat tengilnya aja sih. Maksudnya ada suatu karakter yang aku penasaran, maksudnya karakter yang tengil, yang dia selalu membanggakan profesinya. Tapi tapi habis itu karakter itu aku tarik ke sebuah aku masukkan ke dalam sebuah profesi yaitu BUMN. Tapi banyak yang kira kamu orang BUMN. Benar. Padahal itu- Ponakan aku pernah nanya ke aku bulan lalu, kayaknya akhir Desember 2025 Beneran nggak sih, kemarin. Tus? Kevin itu udah resign dari BUMN ya? Oh beneran ya? Tapi emang banyak yang bilang aku BUMN sih. Padahal itu yang paling jauh ya. Padahal apply aja Justru nggak pernah. paling jauh. Bahkan setiap orang ketemu yang kenal kamu pasti lanyard BUMN-nya mana. Dan aku nggak expect itu melekat itu ternyata si Lenyard Sampai itu. kamu sekarang pun ya masih banyak Bener. loh yang Bahkan aku udah nggak pernah ngonten BUMN tapi orang masih kenal sama itu. Iya. Gitu. Itulah yang namanya branding, teman-teman. Wah, gila. Kamu sukses loh actingmu berarti. Benar. Tips sukses personal branding ya. Pertama-tama kamu harus bikin dulu si niche kamu tuh di mana. Nggak ada yang nanya. Gak ada yang nanya, Kang. Terus kenapa sekarang red flag? Apakah karena masa lalu? Bus. Aduh. Nah, mungkin boleh juga kali dibahas fakta-faktanya. Boleh. Langsung aja. Dari Kan Vira aku nyebutin ya, fakta tadi kan aku, apakah bener kamu itu bukan pelaku tapi kamu korban perselingkuhan. Tapi yakin bukan pelaku juga. Aduh. Ca, sabar ya, Ca. Ya. Nih, kalau pelaku, sebenarnya gue waktu SMP itu berasa kayak orang paling ganteng sedunia. Jadi Nggak boleh kayak gitu. Itu kamu bawa di BUMN itu ya? Pernah pacaran lebih dari 1 orang. Sumpah gak sih? SMP beneran. Aku pacaran seminggu. Oh, seminggu-seminggu gitu ya? Seminggu. Tapi ada yang pacaran, saya nih habis nembak nih. Terus habis itu minggu depannya aku nembak cewek lain. Padahal kamu udah punya pacar? Udah punya pacar. Gila, keren banget. Ngapain kayak gitu? Tapi kamu sadar atau kayak kamu Playboy. kayak Pengen bangga aja gitu ya? Sadar aja. Bangga kamu kayak gitu? Ica. Ica, aduh Ca, sabar Ca. Dulu, Ca. Ini aja kayak ngerasa kegantengan. Terus kamu gimana melihat diri kamu yang dulu itu? Wah, ganteng sih. Seleramu itu loh, Fit. Ini dia foto Kevin waktu lagi SMP. Itu mungkin selingkuhnya kayak gitu-gitu kali ya. Terus itu tobatnya kapan? Oh, tobatnya intinya pernah waktu SMP deketin adik kelas. Ini adik kelas yang kayak idaman Banget. cowok gitulah. Susah dapetinnya. Nah, karena susah itu, karena struggle akhirnya dapet. Terus akhirnya aku jaga terus. Sampai aku lulus SMA pun Nggak selingkuh-selingkuh lagi? nggak selingkuh. malah Berapa aku tahun jaga. itu? Tapi aku malah ditinggal. Oh, Damn. karma istri. Itu Berapa pas. tahun itu, Kak? 1 tahun. Itu pacaran terlama buat pertama kalinya. Oh, Setahunan sih. Setahunan. Gitu. Nah, karena itu sih kan dapetinnya susah, ngerasa ini harus gue jaga nih gitu. Dan dari situ aku nggak pernah selingkuh harusnya ya. Tapi kalau korban perselingkuhan, Harusnya. Iya, itu. Kok harusnya sih? Kok kamu kayak nggak yakin? Ica, sabar Ca. Kok kamu tuh bener-bener dong kayak udah punya hubungan apa gitu iya. ya? Ca. Enggak. Kalau apa? Korban perselingkuhan pernah nggak? Pernah. Gimana sih? Tuh? Sumpah, Kayaknya masih kita Kok kita nggak tahu cerita? Atau kita kaget bareng 1, 2, 3. Hah? Seriusan Kak? Demi apa sih? Wah. Ya, Gimana, gitu. gimana? Kacau banget, kacau. Kena sorry. kepala aku. Apa ini mau ceritain? Nggak usah lah. Oh enggak, gini deh. Kok bisa? Oh, bisa pernah. Pokoknya intinya pernah. Singkatnya aja. Singkat saja. Kapan terjadinya, tahun berapa tuh? Tahun berapa ya berarti ya? Tahun 2024. Oh, enggak. 2024. 4 tuh. Pas Ini 2 tahun circle ini, lalu. pas circle trio reok. Pas kita muncul. Bener pas kita muncul. Oh iya 2024 bulan April 2024, Mei gitu. benar, Iya. benar, pertengahan. Di momen kita bertiga, Terorok ini baru terbangun. Lagi gini lagi. Iya, lagi. Disitulah muncul. Gong. Itu kayaknya bukan deh Kak. Intinya udah berhubungan cukup lama. Tunggu, berhubungan cukup lama dengan siapa? nih? Saya. Oh, oke. Ya masa kita berdua, Fem? Dengan beliau. Dengan mantan. Oh, kamu tiba-tiba ngomongnya saya Oh, gua Oke. berhubungan lama Oke. Sama cewek ini. sama nih cewek. Terus intinya singkat cerita, karena kita LDR. Karena kamu fokus mengejar mimpimu di Jakarta. Betul. Ada momen dimana kayak
ya ternyata beliau masih pokoknya ada momen kayak ini kenapa ya kita hubungannya kerasa udah Hambar. Pasti Itu tanda teman-teman. Kalau udah Ciri-ciri LDR, hambar, udah. Oh iya, kata yang belum pernah pacaran. Iya, oke terus. terus sampai mana tadi ya? Hambar. Terus habis itu aku udahlah kita ini dulu lah sendiri-sendiri dulu lah. Ternyata di momen sendiri-sendiri. Maksudnya break bentar lah. Nah, aku kira kalau pas aku minta break biasanya nggak mau si ini cewek, tapi kok ini mau. Oh cewek, kukira. Udah sejauh ini ya. Lebih parah lagi. Terus habis itu kok mau. Dan ternyata intinya pas selama break dia menjalin sebuah hubungan. Ada main. Tapi berarti kan sebelumnya udah ada. Ternyata sebelumnya juga sudah ada karena ternyata ada teman-temanku yang memergokin, ngeliatin gitu. Dan itu baru tahu setelah aku break dan ya udah aku jadi sering bolak-balik Jogja untuk ngekelirin. Tapi waktu itu kayak nggak masalah gue diselingkuhin nggak apa-apa, yang penting kita balikan karena udah lama juga dan orang tua udah deket semua dan sebagainya. Ya udahlah. Pokoknya singkatnya adalah semua masalah itu yang ngebikin aku membentuk sebuah karakter yang sekarang. Karakter di konten si Red Flag ini. Kamu Kayak ngerti gitu. ya rasanya tuh. Aku ngerti rasa sakitnya, makanya aku pingin ngebagiin rasa sakit itu ke orang-orang. Jahat mungkin. Bagi Tapi mungkin karena gini, banyak banget orang yang juga mengalami nggak hal tahu. yang sama. Iya, tapi nggak Atau sadar ya. mungkin mereka tuh aja mulai kayak tanda-tandanya. Tapi mereka denial. benar. Kayak kamu tuh pengen ngasih tunjuk kayak yang kamu diselingkuhin tapi kayak aduh tetep pengen kayak bareng aja gitu. Tahanin nih Bener. gitu. Bahkan di hubungan yang baik-baik aja, yang terlihat baik-baik aja dan kayak nggak mungkin ada celah, wah justru itu ada lubang yang paling dalam. di situ. Tolong ini di-cut, buatin clippers tolong yang ini, clippers ya, kasihin Gitu. lagu. That's why karakter Red Flag ini aku buat untuk ngasih tahu orang-orang bahwa ini cowok lu yang baik-baik aja di kantor tuh juga berdebak loh ternyata. Nah itu sebenarnya. Orang banyak komennya orang-orang. Orang banyak Justru komennya itu. kayak di kantor gue ada lagi yang kayak gini-gini nih beneran. Bukan, Kayak berarti kan betulan. sebenarnya real. Sebenarnya terjadi. karena orang-orang nggak tahu. Dan itu dilarang ya guys. Wih, Iya loh. si paling pacaran Kayak ya? kamu punya pacar sih terus. Iya kayak gitu. Karena juga beliau selingkuh juga di lingkungan yang sama gitu. Sesama ini ya dia ya. Jadi kalau kalian punya pacar yang ciri-cirinya benar-benar kayak di konten Kevin itu berarti tanda banget itu. Tanda. Iya. Bener. Pertanda harus didiskusikan tuh hubungannya. Tapi dari situ kamu gimana? Setelah diselingkuhin gimana? Nah, setelah diselingkuhin akhirnya ya udah copingnya adalah dengan cara itu jadi modal untukku untuk membangun karakter ini. Dan untuk menggapai Benar, dan cita-cita ternyata kamu. itu waktu itu waktu itu aku cuma curhat ke Vira Femi ya sama ada satu temanku lagi. Ibaratnya aku di sini hanya punya Vira Femi juga yang setiap hari ketemu aku cerita. Nah, aku ngomong ke Vira Femi bahwa ini tuh adalah masalah terbesar yang pernah aku alamin loh. Gitu, aku ngerasain yang ini. Nah, tapi ternyata justru masalah itu yang bikin aku punya kondisi yang seperti sekarang ini. Karena dengan masalah itu aku punya sebuah karakter itu yang bikin orang-orang jadi lihat konten aku. Gitu. Dan membawa kamu sejauh ini sih. Betul. Tepuk tangan buat aku. Terus hubungan percintaan kamu apa kelanjutannya setelah itu? Kelanjutannya, akhirnya aku dipertemukan sama orang yang jauh lebih baik. Aduh. Kita panggilkan. Langsung ya, boleh kali nongol Gitu. dikit. Ica! Ica. Kamu itu cuma second option dia. Kamu Tapi sadar nggak? gila sih, aku tuh nggak pernah ketemu sama orang yang menjadi korban perselingkuhan. Jadi pas aku ngeliat Kak Kevin, kita lagi pagi-pagi mau konten bareng dan mendadak diem dan nangis udah kelajukan. Apa sih bahasanya? Kevin nangis tuh gimana sih? Kebelajukan. Penasaran deh. Coba Kak, kebelajukan tuh kayak gini nih, kayak. Sesegukan namanya. Oh iya, kesesugan. Terus gue tuh kayak lagi make up kan, mau syuting konten, terus gue kayak gue nggak bisa. Gue pasti nangis ngeliat dia, jadi kayak Akhirnya aku lah yang maju, kenapa? Iya, akhirnya gue kayak gue nggak bisa. Oke boy, siap boy. Gue kayak ngeliat sedih banget itu Enggak, yang kayak masalahnya udah dia abis dari Jogja lama, balik-balik kita mau kontennya tuh. Karena aku bisa patah kaki waktu itu. Abi habis patah kaki. Ada patah kaki Iya dia, juga. kamu rest di Jogja dulu Aku rest di ya? Jogja. Untuk Sekaligus selesai. rekonsiliasi dan semua
Enggak, sebelum ada masalah malahan. Terus udah gitu pas masuk inget banget kontennya harus pacaran kayak sayang gini-gini, gak bisa dia ngomong sayang itu langsung nangis. Aku kayak Sayang aku langsung Jam aja gitu. Aku inget banget Kak Kevin masuk ke kamar untuk diskusi, masuk jebret taruh tas terus diem, terus dia gini. Wah langsung banjir. Gue yang kayak Kasihan banget. gue nggak bisa ngomong apa-apa sih, nggak bisa ngasih saran, nggak bisa ngasih pendapat karena gue nggak tahu rasanya. tahun lalu lu itu. Iya loh. 2 tahun lalu Kak. 2 tahun lalu bener. Udah hampir 2 tahun lagi. Oh benar. Iya loh, setelah Buat- itu loh. Buat lo semua yang pernah gituin Kevin, gue Ini- emang gak lahir sedarah daging sama dia. Bener. Tapi Dia udah kayak saudara gue sendiri. Aduh. Damn. dengar-dengar kamu juga pernah dibilang gak punya masa depan ya? Waduh. Oh itu gak boleh ya? Nggak apa. Pokoknya pada akhirnya setiap perkataan itu Membakar Membakar api semangat. membakar Jadi bensin. semangatku untuk menjadi lebih baik, dan karakter BUMN muncul karena omongan itu. Tapi bukan profesinya Izek itu, Cuman kalimat-kalimat yang kamu sering sebutin ya, Nah. kamu bilang kayak, alah ini mah gak ada masa depannya. nggak ada masa depannya, Ini bla mah bla bla. pegang kurang. Iya. Nah itu. Bagus sih. Good job Kevin. Maksudnya dijadikan pembelajaran. Benar. Buat lo semua yang pernah gituin. Udah kan tadi udah tuh. Oh. Oke. Yang kedua. Tadi udah ngebahas tentang Betul. percintaan. Percintaan. Sekarang mari kita bongkar fakta-fakta. Kan tadi aku udah. Dengan fakta saja jadi. Oh, fakta kedua ya? Iya. Iya ya. Lupa banget. Nih aku tutupin biar nggak malu, bentar. Aku lupa banget loh itu udah fakta. Aku udah tahu sih beneran dia bridgingnya maksudnya, tapi aku tuh nggak nyangka sih, nggak nyangka. Gue gak nyangka. Gua pikir itu belum fakta loh. Dia akan ngomong, bongkar fakta yang kedua gitu. Iya, Dia baru mau, fakta-fakta. Oh, kalian nggak dengar fakta-fakta kedua. Belum selesai. Aku nggak mikir lo saking dari tadi tuh smooth banget. Oh, fakta kedua nih. Ya. Mama kamu katanya suka bilang kamu item. Apakah benar? Tante, maaf tante. Tiap pulang Jogja, selalu nanya, kamu kok iteman tuh? Kok iteman sih? Gitu. Jangan panas-panas, jangan ini. Ya gimana? Emang hitam. Tapi kamu gimana tuh Kak? Itu dari kapan? Apakah itu yang menjadi kamu insecure dan tidak mengetahui jati diri juga pada waktu itu? Nah justru aku nggak pernah ini sih, nggak pernah insecure karena item. Fisik. Nggak pernah insecure insecure. karena fisik. Justru Yakin gak insecure? enggak. Nggak pernah deh, karena dari kecil kayak, nih, Buktiin dia so ganteng loh, ceweknya banyak. nah gue hitam-hitam gini, tinggal, kamu, gitu dulu. Mungkin pas masuk Jakarta kamu baru sadar ya. Wah, anjir, hitam banget ya. Enggak. Oh iya, bahkan di nih pernah ada momen, kan keluarganya mama kan Chinese. Mama Chinese. Nah, papa aku kan Jawa, jadi aku darahnya tuh lebih kental ke Jawa. Nah, ada momen-momen kayak ngumpul sama keluarga Chinese-nya mama, aku foto bareng nih gitu. Terus pas lihat hasilnya, anjir kayak anak pembantu. Tapi kayak ya udah gitu. Jadi itu bener ya faktanya? Fakta. Tapi memang sering banget mamaku ngomel karena dulu aku juga jarang dimarahin buat main siang-siang karena takut aku tambah hitam. Berarti bener ya kamu Hitachi. Hitam tapi Cina. Benar. Oke. Gitu. Lanjut Tapi sekarang fakta. putihan nggak sih? Putihan nggak? Enggak juga. Enggak sih kayaknya. Kayaknya mamamu bener sih. Oke lah. Tadi bridging ke Bridging fakta lagi. lagi. Nah, fakta ketiga. Daripada salah lagi lu fakta ketiga kalau ngomong Melayu memang ini susah ribet gua. FMI. Kepanjangan. Aduh. Kepanjangan juga. Oke, bener gak sih anjingku tuh pernah minum air tai kamu? Tuh kenapa semua episode kita tuh ada hubungannya sama Ada Bella? hubungannya. Iya. Iya. Aku nggak tahu, nggak tahu. Nah, iya, Kak Kevin gak tahu. Kamu tuh Pias. Jadi gini. Gimana sih? Kak Kevin edit botolnya. Enggak. Jadi ada wadahnya anjingnya dia. Oh ada wadah nih, berak.
Gitu ya? Gimana sih? Dia itu ke rumahku waktu itu. Ngapain nih ke rumah Ica? Aduh, Cak. Pasti pulang kerja nih. Enggak. Iya. Nah, abis itu terus dia izin ke toilet, terus kita berangkat ke kantor. Abis itu udah kan, aku tidak ngapa-ngapain, terus malamnya papaku bilang, Kamu tuh pup di mana, Lovin? papaku bilang, tadi si Kevin pup ya? Aku bilang, nggak ngerti lah, masa aku tahu dia ngapain di WC? Oh my God. Terus dia bilang, itu Jojoy minum air tainya dia. Jojoy itu anjingku. Kok bisa dia minum? Jadi Jojoy itu suka ke WC, kalau misalnya WC-nya kebuka dia bisa masuk. Terus papaku lihat Jojoy lagi minumin air kloset. Nah, terus kan diusir kan. Joy udah keluar. Pas papaku masuk, di dalam ada taimu. Habis Lihat, kita lihat yang berdua tukang berak di plastik ini. Jangan ketawa-tawa lu. Dua orang berak di plastik. Kita berak masih pada tempatnya. Kalian berdua lo di plastik Nah, gue loh. tuh bayangin lidahnya si Jojo itu menyentuh itu loh kayak. Aku jujur lupa loh, aku berak apa enggak. Itu berak ya? nah, abis itu papaku flashin nah kamu tuh kan bilang kamu flashin taiku kan, masih mending kamu waktu itu kan dia bilang dia lihat taiku terus kamu yang flashin. Apa tuh? Kak, taimu yang flashin papaku. Berarti si Jojo ini minum sampai dia keluar lagi gitu. Enggak, itu berarti memang nggak tidak pernah kesiram. di flash. Gak di flash. Tidak pernah di flash. Nah, abis itu aku belain kamu. Aku bilang, nggak mungkin Kak Kevin kayak gitu. Aku bilang gitu. Aku cek CCTV. Gak ada lagi. Di kamar Dan mandi. kamar mandi. Enggak, CCTV di ruang tengah. Memang habis kamu pup ya Joy masuk terus dimarahin papa. Oh my God, jadi kamu nggak nge-flash itu, Kak? Oh iya berarti ya. Nah, itu udah aku diem aja kan. Aku bilang apa aku tanya Kak Kevin ya, terus mamaku bilang jangan nanti Kak Kevin malu katanya. Oh my God. Habis itu pernah sekali lagi Kak Kevin ke rumahku numpang ke toilet lagi. Tapi aku jarang berak deh, guys. Nah, yang kali ini habis kamu ke toilet, aku ke toilet. Pas aku masuk, oh iya pipisnya nggak disiram. Bener nggak sih? Jadi pas kamu ke toilet, kan dia masuk toilet, ya kan? Dia lihat pipisnya nggak disiram. Kalau kamu buka pintu di luar, papanya dia lagi nangkap anjing. Jangan masuk, papanya gitu. Tahan, jangan kamu masuk situ ya. Jadi gini deh, kita nggak usah saling ngatain. Iya. Semua tuh sama di sini. Kecuali gua. Belum tahu juga. Apa mamanya Kesun? Kesyun. Mamanya Kesun. Aku lupa banget loh. Apa aku flash dulu deh sekarang? Udah dong. Oke, fakta terakhir deh yang paling Saya dulu lagi bridging-nya. Fakta keempat. Wah, Nah, yang keempat ini. Jadi gini, Kevin itu, apakah benar dulu tuh lu pernah buat berbagai macam konten sampai Ini tuh apa aja lu bikin gitu, konten-konten yang mau brand apapun yang masuk ke agensi lu bikin. Nih ya, terus beberapa hari sebelum lu ngomong fakta ini, gua sama Kevin tuh ngomong udah bilang. Jangan sampai, bahkan dari dulu ini jangan sampai video Terkuak. ini tuh terkuak. Iya, biarkan dia tenggelam di dalam tenggelam. lautan. Kan dia udah yang tahu-tahu aja. Beberapa hari kemarin kita cek komennya, komen yang paling awal ada yang bahas ini ini si Kevin Red Flag atau apa? Cuma satu kayaknya. Tapi kayaknya nggak ada deh. Ada cuma satu yang kayak siapa yang sini 2026 Oh, cuma gitu. itu doang, tapi nggak Izek Iya. mention Kevin gitu-gitu. Nah, kalau gitu nggak usah dibahas. Biarkan kalian cari tahu. Bener. Iya. Apa yang pernah Kevin buat dulu? Coba. Aduh, kacau. Search aja coba video Kevin Toy. Gue orang paling resek sih. Kenapa? Masa kemarin temen kantor gua ngajakin pulang. Oke. Gua ngikut dong di mobil dia. Oke. Cowok. Terus gua sampai rumah, gua fallback dia. Duh, gua red flag banget gimana Dia ya? udah punya cewek? Udah punya cewek, gua juga punya cowok. Masih mending lu daripada gua. Kenapa? Gua kemarin ke museum date sama si Caca. Cewek lu gimana? Ya gua bohongin lah, gua bilang sama si cewek gua acara kantor. Padahal kan cewek lu paling wanti-wanti sama Caca. Iya. Nah. Terus lu ngapain di museum? Pelukan.
lu peluk balik. Ya, gimana? Belum ada apa-apanya terus. Kenapa? Lu baru ke museum. Nah. Gue diajak ke hotel sama bos. Ah, Sumpah. Bos, lu Sumpah, Udah sumpah. punya istri, anaknya 3. wah. Mantap. red flag banget, jujur. Nih, ntar malam gue diajak lagi. Red flag banget, jujur. Tapi lu masih di hotel doang. Gue di kantor. Langsung gue nggak pergi, gue di tempat. Sumpah. Di kantor di mananya? Resepsionis. Hah? Wah, bener, sumpah. Enggak pas lagi sepi, pas rame justru gue. Sama bos. Sama OB. Oh. Kan gue nggak pilih. Oke. Iya. Kacau sih. Red flag banget sih, Lu jujur. red flag banget. Kalian tuh selingkuh gitu pada ketahuan gak sih? Enggak lah, jangan lah, jangan sampai. Enggak, amit-amit ketahuan sih gue. Justru gue ketahuan. Gue ketahuan selingkuh. Sama tahu sama siapa? Sama siapa? Sama calon mertua gue. Itu udah mampus tuh. Berdemek banget. Terus gimana? Tapi akhirnya gue putusin pacar gue. Gue lanjut sama emaknya. Wah. Plus bapaknya. Trio